Jadi kita lihat bolpen ini. Jadi bolpen ini bisa dilihat, dia bisa didengar. Kita bunyikan. Ya, tuk 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 bunyinya. Bolpen ini juga bisa dicium. Dan bolpen ini juga bisa dirasa. Nungguin ya. So, karena bolpen ini bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium, bisa didengar, maka bolpen ini bisa diobservasi. Karena bolpen ini bisa diobservasi, maka bolpen ini ada. Berarti hal-hal yang tidak bisa diobservasi itu tidak ada. Sekarang gue tanya, lu pernah sentuh Tuhan? Lu pernah cium Tuhan? Lu pernah mendengar Tuhan gitu? Temen gue ada kayaknya. Lu pernah melihat Tuhan? Pow. Nah, dengan demikian berarti tidak ada yang pernah melihat, tidak ada yang pernah menyentuh, tidak ada yang pernah merasakan Tuhan. So, jelas sekali Tuhan tidak ada. Oke, Kak. Wait, kita belum selesai. Yang gue omongkan tadi itu disebut sebagai metode empirisme, di mana lu mengecek kebenaran sebuah keberadaan itu dengan cara menyentuh, melihat, mendengar, yang pasti memakai indera yang lu punya. Tetapi, apakah segala sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat, disentuh, dan diraba? Sebagai contoh, pikiran lu. Lu bisa lihat pikiran lu bisa merasakan pikiran lu bisa menjilat pikiran lu bisa nggak mendengar pikiran lu? Tapi waktu gue mikir itu kayak gue juga bisa dengar pikiran gue. Tapi itu kan lu mikir, mendengar itu dengan indera, bukan dengan pikiran. Kalau lu nggak bisa melihat, lu nggak bisa mendengar, lu nggak bisa meraba pikiran lu, apakah berarti pikiran lu kagak ada? Nggak kan, pikiran lu tetap ada. Berarti metode empirisme itu tidak bisa diterapkan di semua hal. Dan berarti yang tidak bisa diobservasi itu belum tentu tidak ada. Jadi guys, gue di sini menyatakan posisi gue sebagai seorang theist ya. Theist kalau lu nonton video gue di awal di sini atau di sini, yaitu bicara mengenai theisme, di mana seorang theist adalah orang yang menentukan posisinya sebagai orang yang percaya kepada keberadaan Tuhan. Dan di sini gue melawan ateisme. Kalian harus tahu dulu bahwa tidak semua pernyataan ilmiah itu benar. Pernah gak kalian dengar yang disebut sebagai teori Big Bang? Di mana alam semesta ini itu awalnya tidak ada. Dan lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan yang membentuk alam semesta ini. Coba kalian pikirkan, jika pada mulanya itu tidak ada apa-apa, terus tiba-tiba terjadi ledakan, kira-kira yang meledak apa? Dimana-mana kalau ada ledakan, pasti ada sesuatu yang memicu ledakan tersebut. Tetapi kalau nggak ada apa-apa di awal, bagaimana sebuah ledakan bisa terjadi? Nah, di situ kita lihat bahwa tidak semua pernyataan ilmiah itu selalu benar. Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan keberadaan Tuhan. Bagaimana gue yakin bahwa Tuhan itu ada dan bagaimana caranya, gue akan menjelaskan dengan 5 argumentasi dari Thomas Aquinas. Yaitu ada 5 argumentasi yang disebut juga sebagai 5 jalan. Tapi pertama-tama kita harus kenal dulu siapa sih Thomas Aquinas ini. Jadi Thomas Aquinas ini adalah seorang bapak gereja yang lahir di Italia pada zaman skolastik. Thomas Aquinas menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh pada abad ke-12 dan juga abad ke-13. Dan Thomas Aquinas adalah salah satu bapak gereja yang memadukan antara filsafat dengan teologi. Jadi Thomas Aquinas berhasil mengelaborasi antara filsafat Aristoteles yang bicara mengenai Tuhan dengan filsafat Neoplatonisme dari Agustinus. Hal yang keren menurut gue dari Thomas Aquinas ini adalah dia berhasil membuktikan keberadaan Tuhan tanpa menggunakan kitab apapun. Jadi dia itu menyimpulkan dari presuposisi filsafat, ya, dari logika yang ada untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. That's why video ini cocok untuk kalian yang mungkin masih mencari keberadaan Tuhan, atau bagi kalian yang juga mungkin diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan Tuhan. Jadi share video ini ke teman-teman lo yang mungkin masih belum percaya kepada Tuhan. Kita akan bicarakan argumentasinya dengan cara yang simpel dan tidak panjang. Oke, kita bahas dari yang pertama, causa prima. Jadi argumentasi yang pertama ini bicara mengenai pergerakan. Prinsip sebuah gerakan hanya bisa bergerak kalau ada penggeraknya. Misalnya, gelas ini. Gelas ini hanya akan bergerak kalau ada yang menggerakkannya. Tapi kalau gue nggak dorong gelas ini hanya akan diam. Nah, dari contoh simpel ini kita tahu bahwa barang-barang atau benda-benda hanya akan bergerak jika ada yang menggerakkannya. Nah, Thomas Aquinas menunjuk bahwa di setiap gerakan
itu pasti ada penggeraknya, dan penggerak yang paling awal itu adalah penggerak yang besar yang bisa menggerakkan segala sesuatu yang tidak digerakkan oleh apapun juga. Dan pribadi yang paling masuk akal yang menjadi penggerak awal atau penggerak utama itu adalah Tuhan. Yang kedua, sebab akibat. Jadi dalam hukum sebab akibat, akibat hanya bisa terjadi jika ada penyebabnya. Tidak mungkin akibat itu ada kalau tidak ada penyebabnya. Sekarang lu bayangkan gue lagi masak telur. Telur itu bisa jadi matang karena ada panas. Panas itu karena ada apa? Karena ada apinya. Api itu muncul itu karena disebabkan oleh gas. Gas itu bisa ada di situ karena gue yang bawa dan gue yang pasang. Nah, dari situ kita tahu bahwa penyebab yang paling masuk akal dari keberadaan alam semesta ini adalah Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu ada karena diciptakan. Kalau kalian lihat laptop gue itu bisa ada hanya kalau ada yang membuatnya. Nggak mungkin laptop gue itu menyusun dirinya sendiri. Dari motherboardnya terpasang sendiri, keyboardnya terpasang sendiri, layarnya terpasang sendiri. It is impossible, dan itu nggak logis. Dan hal yang tidak rasional kalau laptop gue ini terjadi dengan dirinya sendiri. Begitupun alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta ini bisa tercipta kalau tidak ada yang menciptakannya. Segala sesuatunya butuh keberadaan lain yang sebelumnya untuk bisa ada. Sebagai contoh, gue ini nggak mungkin ada kalau mama gue kagak ada. Kita ambil contoh, Big Bang. Seperti yang gue katakan di awal tadi, bahwa Big Bang, teori Big Bang itu menjadi tidak masuk akal jika tidak ada barang yang membuat ledakan itu terjadi. Ex nihilo, nihil fit. Dari kekosongan akan menghasilkan kekosongan. Tidak mungkin dari kekosongan bisa muncul sesuatu, kecuali ada sesuatu yang lain pada awalnya yang membuat sesuatu yang lain terjadi. Yang keempat, pembuktian berdasarkan derajat kualitas. Ini agak susah dicerna sih, but gue akan coba jelaskan. Menurut lo membunuh itu salah nggak? Salah. Menurut lo mencuri itu salah nggak? Salah. Kenapa mencuri dan membunuh itu salah? Karena orang-orang banyak ngomong gitu. No, sesuatu itu dinyatakan salah dan benar kalau ada tolak ukurnya. Gimana bisa lo bilang bahwa garis ini panjangnya 5 cm? Apa gara-gara kata orang bilang itu 5 cm? Enggak kan? Lo hanya bisa tahu kebenaran bahwa garis itu 5 cm kalau lo ukur pakai penggaris. Penggaris inilah yang menjadi standarnya. Nah, moralitas juga butuh standar. Jadi standar dari moralitas, gimana kita bisa tahu membunuh itu salah dan mencuri itu salah, itu adalah keberadaan Tuhan. Tanpa ada Tuhan, maka moralitas itu menjadi subjektif. Berarti kalau kita membunuh sini salah, bisa jadi membunuh di tempat lain itu benar. Maka dari itu mengapa membunuh itu salah di mana-mana. Yang kelima, argumentasi teleologis. Jadi teleo itu artinya itu tujuan. Simpelnya gini, waktu 17 Agustus, dulu sebelum COVID, kalian pasti ikut upacara kan? Mengapa barisan itu teratur? Oh, karena sering latihan? No, barisan itu teratur karena ada yang mengaturnya, ada yang merintah. Kita lihat bahwa keteraturan itu ada karena ada yang mengatur. Itulah mengapa benda-benda di langit tidak jatuh ke bumi. Itulah mengapa oksigen itu bisa dihasilkan dari proses fotosintesis. Itulah mengapa jarak bumi dari matahari itu tepat sekali sehingga bumi ini tidak hangus oleh panasnya matahari. Itulah mengapa atmosfer bumi itu cocok sehingga kita bisa hidup di bawahnya, dan juga sinar matahari itu boleh terfilter, dan masih banyak hal lainnya. Di situ kita bisa lihat bahwa keteraturan dari alam semesta ini hanya bisa terjadi jika ada yang mengatur. Jadi itulah 5 argumentasi dari Thomas Aquinas mengenai keberadaan Tuhan. Seperti yang gue bilang, gue nggak akan membahas lebih detail. Gue akan buat video ini lebih simpel dengan bahasa yang simpel. But kalau kalian memang ingin mengetahui lebih lagi, lebih detail lagi mengenai 5 argumentasi ini, gue akan buat hanya kalau gue diminta dengan menulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa share supaya bisa ditonton teman-teman yang lain. Kalau kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan setiap ada video baru yang gue upload. Thanks for watching, see you on the next video.